Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Umam UPI. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beasiswa untuk sekolah di Jepang dan juga strategi. Saya ingin berbagi strategi gimana caranya dapat beasiswa yang istilahnya mudah didapatkan. Yang pertama, yang kalian harus ketahui, setiap beasiswa itu membutuhkan prasyarat ya, atau persyaratan. Nah, persyaratannya ini sebenarnya beasiswa itu pada umumnya persyaratannya itu sama. Tetapi beberapa kasus atau beberapa beasiswa itu ada persyaratannya itu yang persyaratan khusus yang sedikit berbeda. Yang pertama Max atau Monbu Kagakuso yang biasanya itu dibuka sekitar bulan April setiap tahunnya. Tapi untuk tahun ini dikarenakan pandemi COVID-19 dibukanya bulan Juni ini. Jadi kalian bisa cek di website kalau beasiswa Max atau membuka kursus itu sedang dibuka saat ini. Nah, terkait tentang prasyarat umum atau syarat umum, apa aja sih syaratnya? Yang pertama yang kalian harus persiapkan itu adalah ijazah pastinya. Ijazah, baik itu ijazah SMA yang mau ke S1, ijazah S1 yang mau ke S2, atau ijazah S2 yang mau ke S3. Jadi yang diperlukan itu adalah ijazah terakhir ya, ijazah terakhir pendidikan kalian, dan transkrip atau transkrip nilai ya. Dan ijazah dengan transkrip nilai harus dalam bentuk bahasa Inggris tentunya. Kemudian yang kedua adalah biasanya itu membutuhkan sertifikat TOEFL yang paling penting. Itu TOEFL itu penting banget. Nah, biasanya di Jepang ini syarat minimal TOEFL-nya itu 570. Jadi sebelum tahun 2020 itu syaratnya itu 550. Tapi semenjak 2020 ini saya cek beberapa beasiswa itu kebanyakan syarat minimum untuk TOEFL-nya itu 570. Kemudian setelah itu proposal atau rencana penelitian itu yang ketiga, syarat ketiga. Yang syarat keempatnya biasanya itu motivation letter atau surat motivasi atau kertas yang bertuliskan tentang motivasi kalian sekolah di Jepang itu apa gitu. Kemudian saya ulangi lagi, untuk yang pertama tadi ijazah, kemudian transkrip nilai itu sangat dibutuhkan, dan kalian harus mempunyai fotokopi ijazah yang sudah dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian fotokopi transkrip nilai yang dalam bentuk bahasa Inggris juga. Dan keduanya ini harus sudah dilegalisasi atau bahasa yang sehari-harinya biasanya legalisir. Nah, kemudian yang kedua itu sertifikat TOEFL. Nah, sertifikat TOEFL-nya ini kalau di Jepang itu bisa pakai 3 ya. Itu ada TOEFL ITT, kemudian TOEFL IBT, dan kemudian yang ketiga itu IELTS. Kemudian untuk TOEFL IBT itu 80 kalau nggak salah. Yang ketiga itu IELTS-nya itu kalau nggak salah itu 6,0 ya. Tapi kalau misalkan lebih bagus 6,5 atau 7 itu lebih baik. Itu biasanya peluangnya lebih besar. Nah, itu syarat-syarat umumnya. Yang kemudian yang ketiga ini, yang tadi yang kedua ya, yang ketiga ini yaitu proposal riset, atau biasanya kalau nggak proposal riset itu
biasanya esai. Jadi antara dua, kalau nggak proposal research itu esai. Esai ini biasanya untuk yang dari SMA mau S1 ke sini gitu. Tapi kalau misalkan yang dari S1 mau ke S2 di sini, S2-nya di sini di Jepang atau S3-nya di Jepang, itu biasanya proposal research atau esainya biasanya jarang disuruh. Tapi kalau misalkan untuk membuka kursus biasanya esainya juga disuruh ya, atau disuruh buat, disuruh lampirkan. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah motivation letter. Jadi kalian tuh motivasinya itu harus buat sebagus mungkin, gimana caranya menarik perhatian orang Jepang. Nah, itu mengenai persyaratan umumnya. Mengenai beasiswa membuka kukuso atau MAX itu dibagi menjadi dua jenis. Membuka kukuso itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu membuka kukuso G2G atau government to government. Yang kedua itu membuka kukuso U2U atau university to university. Nah, biasanya kalau yang U2U ini atau yang university to university itu seleksinya itu seleksi internal. Biasanya dilakukan oleh pihak kampus di Indonesia dan pihak kampus di Jepang. Jadi MAX U2U, University to University, itu artinya universitas yang ada di Indonesia itu sudah bekerja sama dengan universitas yang ada di Jepang. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa seleksi dokumen di awal itu dilakukan oleh universitas di Indonesia atau di tempat kalian. Kemudian seleksi yang kedua itu biasanya dilakukan oleh pihak kampus di sini. Nah, yang kuat itu biasanya yang sudah memiliki LOA atau Letter of Acceptance dari profesor yang ada di Jepang. Itu biasanya kuat. Jadi kalian kalau misalkan mau mendapatkan beasiswa membuka kukuso yang U2U, kalian harus mencari kenalan dulu profesor di Jepang yang kampusnya itu sudah bekerja sama dengan kampus kalian. Itu untuk kalian yang ingin S2 atau S3 di Jepang ya. Tapi kalau yang kalian yang ingin S1 di Jepang, ada juga strateginya. Ada strategi cara yang mudah, ada cara yang susah. Yang susah itu tadi itu lewat beasiswa membuka kukuso yang G2G. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa follow Instagram kami. Nanti saya taruh di deskripsi. Di situ kalian bisa follow, kemudian bisa DM. Nanti kalau udah DM, saya masukin ke grup WhatsApp. Jadi kalau misalkan syarat di beasiswa G2G atau membuka kukuso itu TOEFL-nya itu 570, kalian tuh kalau bisa ada 600 atau 650, atau kalau misalkan IELTS itu kalian tuh 6,5 atau 7, supaya peluang kalian tuh lebih besar. Nah, kalau yang G2G ini tidak harus kenal dengan profesor yang ada di Jepang, itu tidak apa-apa. Jadi dapetin beasiswa dulu, baru nanti kalian cari profesornya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang U2U, saran saya kalian cari dulu profesor yang ada di Jepang, kenalan, kemudian komunikasi. Kalau misalnya ada kecocokan, sensenya atau profesor itu mau memberikan jalan untuk kalian berupa letter of acceptance. Letter of acceptance itu ada dua, kondisional sama unconditional. Kalau kondisional itu biasanya dari profesor, tapi kalau unconditional itu biasanya dari kampusnya langsung. Sebenarnya ada beasiswa yang agak mudah untuk didapatkan, yaitu beasiswa yang berasal dari foundation atau dari perusahaan yang ada di Jepang. Nah, beasiswa semacam ini biasanya itu tertutup ya, karena mereka mempublikasikannya itu tidak terlalu tersebar. Jadi banyak orang yang belum tahu tentang beasiswa ini. Nah, di sini saya mau berbagi informasi bahwa beasiswa yang seperti ini, yang berasal dari foundation ini, itu relatif cukup mudah untuk didapatkan. Tinggal kalian rajinlah untuk mencari informasi tentang beasiswa tersebut. Karena banyak sekali beasiswa atau beasiswa yang berasal dari foundation atau perusahaan yang ada di Jepang. Itu banyak sekali, dan itu ada di website. Saya tahu websitenya apa, nanti saya
share juga di halaman deskripsi. Ada juga beasiswa daerah. Jadi di Jepang itu per daerah atau per provinsi itu punya beasiswa masing-masing. Jadi misalkan kalian mau sekolah di Shizuoka, ya kan? Nah, itu di provinsi sana itu ada beasiswa sendiri tentang itu. Nah, ada salah satu beasiswa yang menurut saya cukup mudah untuk didapatkan. Yang harus kalian persiapkan adalah TOEFL. Nah, TOEFL yang diakui oleh beasiswa ini atau kebanyakan beasiswa TOEFL yang biasa diakui itu adalah TOEFL yang terbitan dari ETS. Nanti saya perlihatkan di gambar ETS. TOEFL ini penting banget ya. Kalian harus mempersiapkan TOEFL ini sejak jauh-jauh hari. Dan biasanya sertifikat TOEFL itu berlaku 2 tahun. Nah, kalian harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Contohnya misalkan kalian ingin mendaftar beasiswa ini di bulan Desember, karena beasiswa yang saya mau rekomendasikan yang cukup mudah ini itu ada 2 periode pendaftaran, yaitu di bulan Juli dan di bulan Desember deadline-nya. Jadi Mei, Juni, Juli deadline-nya bulan Juli, kemudian Oktober, November, Desember deadline-nya di bulan Desember tanggal 30 atau 31. Nah, yang harus kalian persiapkan dari sekarang adalah sertifikat TOEFL, baik itu IELTS, ITP ataupun IBT TOEFL-nya. Nah, itu nanti kalian bisa ikut daftar di bulan Desember. Jadi nanti kalian yang harus dilengkapi sama seperti persyaratan umum, yaitu fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, kemudian sertifikat TOEFL asli dilampirkan, walaupun nanti waktu pas dikirim berkas hard copy-nya itu yang fotokopi, kemudian motivation letter, esai atau proposal research ya, atau rencana penelitian nanti di Jepang itu mau apa. Udah, itu aja. Nanti dari semua berkas itu yang memenuhi syarat akan saya teruskan ke pihak pengurus beasiswa atau penyeleksi beasiswa. Jadi saya dikasih amanah untuk menyebarluaskan info beasiswa ini, kemudian berkas yang dikirim ke saya akan kirimkan ke pihak penyeleksi beasiswa. Nah, dalam hal ini beasiswa yang diberikan itu sebesar 120.000 yen. 120.000 yen itu setara dengan 120.000 yen itu per bulan ya. Itu setara dengan kurang lebih 15 sampai dengan 17 juta rupiah tergantung kursnya. Karena kurs itu kan naik turun. Tetapi untuk SPP atau tuition fee-nya tidak dibayarkan. Nah, dalam hal ini karena saya sudah merasakan tinggal di Jepang itu selama 3 tahun, jadi saya tahu sekali beasiswa segini ini bisa nggak dipakai untuk di Jepang bertahan. Dan jawabannya adalah sangat bisa. Dan itu tergantung kalian juga. Kalau misalkan kalian hidupnya boros, ya nggak bisa. Tapi kalau kalian hidupnya normal, bukan ngirit ya, tapi normal. Kalau normal hidupnya selama di Jepang, kalian bisa, bahkan masih sisa, masih bisa kalian simpan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tanya jawab atau mengenai beasiswa ini, kalian bisa, saya kasih tahu lagi, kalian bisa follow Instagram kami. Kemudian nanti di situ kalian DM aja mau bergabung ke grup WhatsApp tentang beasiswa. Nanti di situ kalian bisa tanya jawab. Kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa ini, setelah tanya jawab itu kalian saya suruh lengkapi berkas, kemudian kalian kirimkan ke saya kirimkan ke pihak pengurus atau penyeleksi beasiswa. Dan ini tidak dipungut biaya sedikit pun, alias 0 rupiah. Berkas kalian yang dikirim dari Indonesia ke perusahaan di Jepang atau ke Jepang nanti itu dibiayai oleh penyeleksi beasiswanya atau dibiayai oleh pihak beasiswanya. Jadi kalau misalkan kalian
keterima, syukur alhamdulillah. Kalaupun nggak keterima, misalkan pahit-pahitnya belum dapat, kalian tidak rugi karena ongkos kirim berkas hard copy dari tempat kalian ke negara sini atau ke Jepang itu dibiayai oleh pihak beasiswa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.